Halo kawan pajak, selamat datang dalam acara Edukasi Perpajakan KPP Bajora. Bersama saya Nisa dan narasumber kita kali ini Bang Taripar Doi. Halo, selamat siang kawan pajak. Kawan pajak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di awal kami coba informasikan dahulu bahwa salah satu layanan yang diberikan oleh KPP Badan dan Orang Asing melalui tim penyuluh adalah layanan edukasi perpajakan. Dan dalam episode edukasi perpajakan kali ini kita akan membahas tentang jasa pelayaran luar negeri. Ini adalah merupakan salah satu jenis usaha yang ada atau yang dimiliki oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Oke, langsung saja kita undang Bang Doi untuk gabung. Gimana Bang? Bisa dijelasin nggak asal muasal atau sejarah dari munculnya jasa pelayaran luar negeri di Indonesia ini seperti apa Bang? Ya, pastinya lah kalau entitas asing berbisnis di Indonesia, pastinya mereka sudah ada kerjasama dengan Indonesia. Jadi tahun 1975 itu jasa pelayaran dalam negeri ini bekerjasama dengan jasa pelayaran luar negeri. Jadi bentuk kerjasamanya itu seperti pembagian angkutan muatan yang wajar atau fair share ya. Jadi tahun 75 sudah ada kerjasama. Lalu tahun 1988 atau sering dikenal dengan Pakto 1988 itu pemerintah melaksanakan deregulasi ya di bidang jasa pelayaran. Jadi jasa pelayaran itu untuk perizinannya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi yang pertama itu pelayaran luar negeri. Lalu pelayaran dalam negeri, pelayaran rakyat, dan pelayaran perintis. Ya, mungkin seperti itulah kisahnya. Artinya kenapa mereka bisa melakukan bisnis jasa pelayaran. Jadi kerjasama dengan pelayaran nasional tadi. Jadi awalnya itu kerjasama dulu kerjasama, ya, perusahaan pelayaran dalam negeri. Betul. Kalau definisinya sendiri Bang dari jasa pelayaran itu seperti apa Bang? Ya pastinya ini angkutan ya. Jadi kalau kita definisi dalam ketentuan itu kegiatan mengangkut orang dan atau barang dari pelabuhan ke pelabuhan lain ya. Sampai barang atau orang tersebut diserahkan atau diterima di tempat tujuan sesuai dengan perjanjian antara pemberi dan pemakai jasa, tentunya dengan imbalan tertentu. Baik pelabuhan domestik maupun luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan dalam negeri. Ya, jadi itu definisi jasa pelayaran yang ada di ketentuan. Secara umum Secara seperti umum, itu ya Bang ya. gitu. Kalau untuk proses bisnisnya sendiri Bang dari industri pelayaran khususnya berkaitan dengan jasa pelayaran luar negeri seperti apa Bang? Ya baik ya, kalau kita tentunya dari perspektif fiskus ya pasti mengelompokkan lah ya. Jadi kita mengelompokkan itu pertama dari kegiatan jasa itu sendiri ya, kegiatan jasa, lalu kegiatan pemasaran dan kegiatan perizinan. Dan sesuai topik pembahasan kali ini kita bicara tentang kegiatan jasa, di mana kegiatan jasa ini meliputi jasa pelayaran, jasa keagenan, jasa sewa, dan atau charter kapal ya. Jadi ada tiga itu ya, jasa pelayaran, jasa keagenan, jasa sewa atau charter. Jadi dari tiga tadi itu ya, pemasaran, perizinan segala macam itu, ini termasuk kegiatan jasa. Ya. Di mana jasa itu tadi ya ada tiga tadi itu. Ya, jadi setiap entitas asing itu pasti bicara tentang jasa pelayaran, jasa keagenan, dan jasa sewa charter kapal. Demikian misal. Oke. Kalau untuk kalau tadi kan disebutkan bahwa pengertian dari jasa pelayaran itu adanya imbal balik berupa pemberian imbalan tertentu ya. Kalau boleh dijelaskan Bang jenis-jenis pendapatan dari jasa pelayaran seperti apa? Baik ya, secara prinsip perusahaan pelayaran itu juga ada namanya perusahaan pelayaran niaga dan perusahaan pelayaran non niaga. Ya, kalau non niaga itu mungkin ya untuk kayak pemerintah lah, ada kapal angkutan laut ya seperti itu. Dan
Untuk jasa pelayaran pendapatannya berapa di antaranya? Pastinya ya, jasa pelayaran itu kan pasti mereka juga tujuannya adalah untuk mencari pendapatan. Pendapatan atas pengangkutan barang antara pelabuhan di dalam negeri dan dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan luar negeri. Ada juga pendapatan yang berasal dari kerjasama perusahaan-perusahaan pelayaran. Ya, jadi yang ketiga itu adalah juga pendapatan yang diperoleh di cabang atas jasa meneruskan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jadi pendapatan jasa pelayaran itu secara keseluruhan seperti itu. Oke, kalau mekanisme usahanya sendiri dari perusahaan jasa pelayaran asing itu seperti apa sih Bang? Ya, seperti tadi kan di awal misalkan ngomong nih ya bahwa salah satu yang wajib pajak yang ada di wilayah KPPN jasa pelayaran ya. Ya, ini bentuknya apa? Bentuknya pasti bentuk usaha tetap. Ya, artinya di mana head office-nya itu ada di luar negeri, lalu mereka menempatkan ya seperti afiliasi di Indonesia untuk mengkoordinasi kapal-kapal tersebut. Jadi bentuknya adalah bentuk usaha tetap. Walau kadang ada juga ya, artinya mereka tidak membuat perwakilan di Indonesia dalam bentuk usaha tetap, tapi mereka juga melakukan bisnis jasa pelayaran. Jadi ada dua tuh, BUT dan yang tidak ada BUT di Indonesia. Namun dengan pertimbangan ekonomis dan strategis, perusahaan pelayaran asing juga menginginkan wakil untuk menangani pekerjaan yang berkaitan selama berlayar di suatu negara. Ya. Bisa jadi sebagai agen sendiri ataupun perwakilan dari jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang telah menunjuk mereka sebagai agen. Ya, jadi mereka melakukan prosesnya seperti itu ya, dalam mengkoordinasi kapal-kapal asing yang ada di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya untuk jasa pelayaran itu sendiri, jasa pelayaran asing itu ya Bang ya, sebenarnya pakai BUT atau agen sih sebenarnya kalau di Indonesia Bang? Iya, kan tadi ya ini kan sebenarnya kan dikoordinasi oleh pelayaran nasional ya. Artinya tetap yang mengkoordinasi itu ya Indonesia ya sebagai perusahaan pelayaran nasional. Namun mereka tetap asing ini berkoordinasi dan mereka tentunya untuk bisa berbisnis di Indonesia ya mereka bisa mendirikan entitas BUT tadi. Atau mereka juga, kita kan mengalami BUT agen ya, dia hanya sebagai agen saja, di mana agen ini mengkoordinasi kapal-kapal layar asing yang ada di luar ya dengan berkoordinasi dengan agen yang ditunjuk yang ada di Indonesia. Jadi agen ini bisa saja dia menangani beberapa negara ya, kapal-kapal yang berlayar di Indonesia dari beberapa negara. Jadi bisa dua-duanya ya Bang ya? Bisa melalui BUT, bisa juga menggunakan agen seperti itu. Oke. Dan mungkin di sini ada kawan pajak yang masih agak bingung sebenarnya bedanya apa sih perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan pelayaran luar negeri. Ternyata itu dari subjek pajaknya ya Bang ya. Kalau untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, subjek pajaknya adalah memang wajib pajak yang didirikan di Indonesia. Apakah itu mungkin perusahaan atau memang orang yang tinggal di Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau untuk perusahaan pelayaran asing ini adalah yang dijalankan oleh subjek pajak yang merupakan subjek pajak luar negeri. Dalam hal ini berupa BUT seperti itu ya Bang ya. Atau bisa juga melalui agen seperti itu. Selanjutnya Bang, kalau terkait aspek perpajakannya sendiri ini seperti apa Bang untuk perusahaan pelayaran luar asing? Baik, ya kalau di kita ini kan jelas ya, tadi Nisa sudah sebutkan bahwa salah satu subjek pajak itu adalah bentuk usaha tetap. Ya, di mana bentuk usaha tetap ini dia adalah wakil ya dari pusatnya di mana. Ya, jadi mereka ini pastinya kalau kita dalam perpajakannya kita harus melihat ya ada yang namanya national traffic ya, pelayaran dalam negeri dan pelayanan lintas ya dari internasional lah, international traffic. Nah kalau kita baca di ketentuannya ini kan dasarnya kan tetap pasal 15 ya, mereka itu kategori wajib pajak tertentu ya. Sebelumnya kita juga sudah jelas ya wajib pajak tertentu itu bisa juga dalam bentuk kantor perwakilan,
Dan di sini jasa pelayaran. Jadi ini diatur di PMK berapa? 417 ya, 417 tahun 96. Jadi untuk aspek perpajakan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ya, tadi kalau untuk yang jalur domestik ya national traffic, maka tarifnya seperti biasa ya, 2,64 ya, 2,64 dikali peredaran brutonya. Nah, bagaimana dengan bentuk usaha tetap? Ya, karena bentuk usaha tetap ini adalah wajib pajak luar negeri, ya, maka tentu dong kita pernah mengenal yang namanya treaty ya. Artinya ketika berbicara tentang penghasilan yang mengkaitkan ya luar negeri, maka ada treaty. Nah, tadi di PMK 417 itu disebutkan tarif 2,64. Maka untuk international traffic itu tarifnya menjadi 2,64 dikali berapa nih tax treaty-nya. Lalu dikalikan penghasilan bruto. Nah, kalau tax treaty ini kan kalau masing-masing negara berbeda ya. Ya, berbeda. Jadi makanya kalau kita bisa treaty antara Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan negara-negara lain, ya akan berbeda. Ya, makanya kita nggak bisa mengatakan 2,64 dikali berapa persen dikali berapa nih peredaran brutonya. Jadi kita harus melihat tax treaty-nya. Jadi seperti itu misal. Kalau untuk yang BUT, ya jadi tadi dua ya untuk national traffic dengan tarif 2,64 dikali peredaran bruto. Kalau dia international traffic dia 2,64 dikali tax treaty dikali peredaran bruto. Ya, dan ini bersifat final. Nah, kalau untuk non BUT bagaimana? Ya, kalau kita kan kalau untuk bicara pajak internasional itu acuannya kan PPh pasal 26 ya. Ya, di PP 26 itu tarif pastinya semua sama, 20% ya. Maka ketika dia non BUT tarifnya menjadi 20% dikali tax treaty dikali penghasilan bruto. Ya, seperti itu kalau untuk yang non BUT. Jadi bagaimana dengan treaty ya? Karena selama ini kan kita tahu ya bahwa bahwasanya jumlah negara di Indonesia di dunia itu berapa sih gitu ya. Jadi jasa pelayaran tadi ya jasa yang traffic kalau ada lagi sementara apabila memiliki penghasilan jasa pelayaran dan charter kapal. Ya, jadi kan gini ya, bisa ya, tadi ada jasa pelayaran. Ada jasa jasa charter ya. Charter bukan jasa charter ya, jasa jasa charter ya, yang tidak final itu loh, yang pasal 17. Keagenan mungkin ya, Bang? Keagenan dan lainnya, ya bisa saja satu entitas BUT ini memiliki penghasilan lain, nah itu dihitung dengan tarif pasal 17. Ya, karena dia tidak di luar dari KMK 417 tadi. Jadi mungkin ini kan memang agak banyak variasinya, saya coba ulang ya. Jadi kalau untuk jasa pelayaran ini variasi tarifnya yang pertama dilihat adalah jasa pelayarannya sendiri itu apakah diberikan oleh perusahaan yang punya tax treaty atau tidak dengan Indonesia. Kalau misalkan tidak ada tax treaty maka kita pakai langsung tarif pasal 26, 20%. Gitu ya Bang ya. Kalau misalkan ada tax treaty kita lihat dulu apakah ada BUT atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak ada, kalau misalkan tidak ada tax treaty tapi tidak ada BUT, berarti tarifnya gimana tadi Bang? Kalau tidak ada tax treaty, ada tax treaty tapi tidak pakai BUT, tidak ada BUT. Langsung dia ya. Langsung. Jadi langsung pakai 20% kali penghasilan bruto ya. Tarif tax treaty-nya dulu bukan sih Bang? Kalau misalkan ada treaty tapi non BUT. Iya, betul. Jadi tarif 20% dikali tax treaty. Tarif tax treaty baru kemudian dikalikan dengan tarif dikalikan dengan peredaran bruto. Betul. Nah, kalau misalkan ternyata kondisi selanjutnya adalah ada tax treaty, ada BUT, maka dilihat lagi arus dari kapalnya. Apakah arusnya ini domestik atau internasional? Betul. Kalau misalkan domestik, maka tarifnya adalah 2,64% kali peredaran bruto. Kalau misalkan arusnya ini adalah internasional, dalam hal ini adalah
Dari mana ke mana sih Bang kalau internasional itu maksudnya? Dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan yang ada di wilayah luar Luar asing negeri. ya. Oh, oke, dari Indonesia ke luar negeri. Maka itu yang berlaku adalah 2,64% dikalikan dengan tarif tax treaty-nya dikalikan dengan peredaran bruto. Betul. Seperti itu. Nah, tadi kita ngomongin tentang tax treaty, sebenarnya tax treaty itu apa sih Bang? Ya, eh, menarik ya kalau di wilayah Madura ini kan rata-rata memang kita berhubungan ya, berhubungan dengan dunia internasional ya. Dalam hal ini kan kita bicara penghasilan. Penghasilan itu kan bisa dari Indonesia ke luar negeri, dari luar ke Indonesia. Maka supaya tidak ada pengenaan pajak berganda ya. Artinya bisa dikenain, lalu perusahaan nanti ya akan tentu dirugikan. Maka sebagaimana kita ketahui jumlah negara tuh berapa sih di dunia ini? Kira-kira berapa ya? Sekitar 216-an ya. 216 negara ya. Tapi kita telah melakukan ratifikasi ya atas tax treaty itu terhadap 71 negara. Ya artinya terhadap 71 negara ini dalam pengenaan perpajakannya kita mesti melihat dari tax treaty tadi. Ya, walaupun sebenarnya tax treaty ini apa yang jadi dasarnya, walaupun dia seluruhnya negara Jepang pasti sudah ada tax treaty Indonesia dengan Jepang, maka mereka perlu juga namanya syarat administratif tadi, yaitu mereka memiliki DGT. DGT form yang harus disampaikan bahwa kami adalah taxpayer, wajib pajak yang berada di Jepang. Nah itu DGT lah sebagai acuannya, sehingga ketika Indonesia dengan Jepang ada tax treaty, maka untuk melegitimasi itu mereka harus punya DGT. Jadi tax treaty itu dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi agar tidak terjadi pengenaan pajak dua kali. Betul, iya. Dan perlu diingatkan juga bahwa untuk bisa menerapkan tax treaty antara Indonesia dengan negara lawan itu harus terpenuhi syarat formalnya dahulu. Apa itu syarat formalnya? Ya ini berupa pengisian form DGT plus pelegalisiran di kolom yang sudah dicantumkan di form DGT tersebut oleh otoritas perpajakan di negara lawan. Seperti itu ya Bang ya. Oke, selanjutnya nih Bang, terkait PPN nih tadi kan kita ngomongin tentang PPh aja nih Bang. Kalau dari sisi PPN nih Bang, sebenarnya kalau untuk perusahaan pelayaran luar negeri itu wajib nggak sih untuk dibukukan sebagai PKP? Baik, ya kalau kaitan dengan PPN itu kan udah wilayah kedaulatan Indonesia ya, artinya tidak ada lagi korelasi kita bicara tax treaty. Nah, apakah jasa pelayanan wajib menjadi pengusaha kena pajak? Ya kembali kita melihat dari objeknya, karena kan PPN itu objeknya adalah barang dan jasa. Maka kita lihat bahwa undang-undang sekarang ini, Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, kaitan dengan harmonisasi peraturan perpajakan banyak sekali ya. Dulu bisa saja ada yang namanya bukan penyerahan JKP, tapi sekarang ini hampir semua barang, hampir semua jasa sudah menjadi objek pajak. Iya, artinya negatif list itu sekarang sudah berkurang. Kok negatif list itu kan lebih banyak sekarang ini yang masih masuk negatif list itu hanya kan pajak daerah ya. Nilainya semua sudah diangkat menjadi barang dan jasa yang kena pajak. Nah, kalau kita lihat dari regulasi atau jasa pelayaran itu sendiri, apakah terutang PPN atau tidak, kan begitu. Nah kalau jasa pelayaran sudah jelas ya bahwa jasa pelayaran disebutkan dalam ketentuan kita di mana PP 49 ya, di PP 49 itu jelas sekali disebutkan jasa pelayaran dan jasa charter kapal itu PPN-nya apa? Tidak dipungut atau dibebaskan apa? Kalau yang pasti itu masuk ke dalam kategori jasa kena pajak ya. Kalau untuk non-charter ini masuk ke dalam kategori dibebaskan. Kalau untuk yang charter ini fasilitasnya tidak dipungut. Dengan persyaratan tertentu. Dengan persyaratan tertentu. Namun kan ini kan kaitan dengan pajak pertambahan nilai ya. Kalau kita lihat tadi di PPh-nya, apabila penghasilan dari jasa keagenan dan lainnya, maka sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan tadi bahwa kalau keagenan tadi kan dia PPh-nya pasal 17 ya tadi ya. PPh. Nah, jasa keagenan inilah yang tentang PPN. Jadi kalau dia satu DUT ini memberikan juga layanan jasa keagenan, maka dia tentu jadi PKP. Di samping dia pasal 15 atas jasa pelayaran tadi, dia juga memungut PPN. Seperti itu ya kalau untuk jasa pelayaran. Jadi
tentunya kalau sudah melebihi batasan Oh iya, minimal threshold Bang, ya. Berapa sekarang pengusaha kecil batasannya? Kalau nggak salah masih 4,8 kan Bang? Kalau nggak salah ya, berarti benar ya. 4,8 Iya, oke 4,8 ya. 4,8 miliar ya non pajak. Jadi kalau misalnya memang omsetnya lebih dari 4,8 miliar, karena memang yang diserahkan ini merupakan jasa kena pajak, maka ini wajib untuk dikumpulkan sebagai PKP seperti itu Betul. ya Bang ya. Ya. Oke Bang. Selanjutnya ini mekanisme penyetoran ke kas negaranya seperti apa dan mekanisme pelaporannya seperti apa nih Bang? Baik ya, banyak ya. Jadi kalau kita lihat terkait mekanisme pembayaran. Jadi pertama itu untuk jasa sewa atau charter, maka pihak yang membayar jasa wajib melakukan pemotongan PPh pasal 15 ya. Dan memberikan bukti potong kepada perusahaan pelayaran paling lambat tanggal 10 ya disetorkan ya. Kan potong ya, kita selalu prinsipnya gitu. Misal kalau kapan sih kita bayar pajak itu? Ya, kalau kita potong ya kita bayar tanggal 10. Oke, setelah kas negaranya tanggal 10. Ya, boleh sih tanggal 20 15 tapi kena sanksi keterlambatan ya. Itu kalau untuk yang sistemnya tadi ya, yang jasa sewa charter, dia kan coba disewa nih, berarti kan yang bayar dia nih ke saya, dia potong dong gitu ya. Nah yang kedua untuk jasa pelayaran, maka wajib pajak perusahaan pelayaran luar negeri wajib menyetorkan PPh terutang paling lambat tanggal 15. Ya berbeda ya kalau misalnya pajak kita yang mau kita setor ke negara itu kan tanggal 15. Ya beda dengan konsep tadi. Kalau dipotong tanggal 10. Nah kalau untuk jasa pelayaran itu sendiri dari entitas asing di UT ini, ya dia secara self-assessment menyetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Tanggal 15 ya kalau misalnya. Iya. Dan kalau untuk lapor sama ya, semua pelaporan sekarang tanggal 20 ya, kecuali untuk PPN ya. PPN kan akhir bulan berikutnya. Ya, mungkin itu. Dan atas penghasilan berasal dari jasa keagenan kapal perusahaan luar negeri lainnya dilaporkan dalam SPT PP badannya. Kalau untuk yang tadi ya jasa selain jasa pelayaran charter tadi, yaitu jasa keagenan, itu ya dikumpulkanlah penghasilannya, nanti dihitung seperti menghitung PP badan. Ya. Cuma kan kadang agak ini nih hati-hati. Kenapa? Karena ada penghasilan yang bersifat final. Tadi kan PPh-nya final nih. Ya. Sementara untuk jasa keagenan dan lainnya lah ya, kita tadi ada perizinan dan segala macam itu, ya itu kan diakumulasi penghitungannya berapa setahun, berapa biayanya. Ya, karena dia punya penghasilan yang bersifat final dan yang non final 4/2 dan 4/1 yang final yang tidak final, maka atas pembiayaan juga kalau nggak bisa dibagi maka harus dipisahkan. Ya, ada namanya split cost method yang memisahkan atau proporsional kalau dia nggak bisa menghitung untuk biaya-biayanya. Kan jadi kan biayanya satu, tapi untuk penghasilan yang jasa pelayaran, jasa agen. Nah ini dihitung lah ini ya dalam secara proporsional PP badan ketemu pasal 17, itulah yang dia bayarkan di akhir tahun ketika ada kurang bayar, angsuran 25-nya setiap bulan dia bayarkan. Ya, jadi dibedakan ya yang final dengan tidak final. Final itu jasa pelayaran tadi, ya, termasuk jasa charter, ya, yang non final jasa keagenan yang dihitung melalui SPT badan. Jadi ada kewajiban pasal 25-nya. Kalau dia memang murni tidak murni jasa pelayaran kok. Begitu misalnya. Jadi kawan pajak kalau untuk batas akhir pembayaran ke kas negara dan pelaporan ini tergantung dari transaksi atau penghasilannya seperti apa? Apakah melalui mekanisme charter atau istilahnya penjualan tiket biasa seperti itu jasa pelayarannya. Kalau misalkan memang melalui mekanisme charter, artinya dilakukan penyetoran kas negaranya pun melalui mekanisme pemotongan pemungutan, yang mana harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh pihak pemotong, dalam hal ini pihak yang menggunakan jasa. Sedangkan kalau untuk yang jasa pelayaran yang tidak melalui mekanisme charter, maka harus disetor sendiri PPh pasal 15-nya oleh si perusahaan pelayaran luar negerinya. Di sini berapa tarifnya? 2,64%. Nah, sedangkan kalau misalkan si perusahaan pelayarannya ini juga menyerahkan jasa keagenan atau mungkin jasa-jasa lainnya, maka ini nanti disetorkan dan dilaporkan di SPT tahunan, seperti itu ya Bang ya. Dan kalau kita flashback lagi, ini sebenarnya berarti di dalam jasa pelayarannya sendiri ini tuh ada PPh-nya yang bersifat final dan yang tidak final ya Bang ya. Kalau yang final tadi yang
memang murni jasa pelayaran yang melalui penjualan tiket atau melalui mekanisme charter. Betul. Sedangkan kalau yang tidak final itu yang untuk jasa keagenan dan kawan-kawannya tadi, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup banyak nih Bang yang kita bahas. Kalau misalkan kawan pajak di sini katakanlah nantinya mengalami kesulitan atau mungkin bingung nih untuk transaksinya, ini sebenarnya terutangnya PPh pasal 15 kah? Atau PPh tahunan kah? Atau mungkin terkait tarifnya? 25 ini. Iya, mungkin terkait tarifnya nih pakai yang mana nih? Pakai yang 2,64% kali bruto atau 2,64% kali tarif tax treaty, seperti itu nanti kawan pajak bisa konsultasi dengan kami. Betul. Tapi perlu juga saya jelaskan nih kaitan dengan tax treaty tadi. Kalau kita melihat template dari tax treaty itu kan sama ya. Kalau bicara masalah penghasilan itu kan dibahas mulai dari pasal 5 sampai pasal 21 itu bicara penghasilan ya. Hak pemajakan lah sebenarnya. Kita tahu bahwa tax treaty ini adalah tax spesialis ya, tax generalis ya. Di samping undang-undang domestik kita ada undang-undang tax treaty. Sebagai contoh lah, ya beberapa itu kan kalau kita lihat pembayaran dari BUT jasa pelayaran itu kan 2,64 dikali 50% ya. Ya, di pasal 8 tax treaty. Pasal 8 tax treaty. Jadi di pasal 8 itulah nanti kalau misalnya wajib pajak di sini adalah sudah termasuk 71 di antara 216 negara-negara yang sudah menjalankan tax treaty di kita. Begitu yang kalimatnya ya? Ya, dari 216 71 lah yang tax treaty. Saya lihatlah di situ di pasal 8. Nah, kalau di pasal 8 itu tax treaty berapa nih? Nah, jadi kadang-kadang seperti itu loh, saya selama ini kalau store bukan 2,64 ya, tapi 1, berapa atau 2,64 bagi 2,50% kan? Iya, dari seperti itu yang saya setorkan. Oh iya, satu lagi nih ada pesan sponsor nih dari KPP Badora untuk para wajib pajak yang terdaftar di KPP Badora. Selama ini untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Badora apabila mau mengajukan keberatan, ini kan biasanya harus macet-macetan. Tunggu dulu. Ini ngomong keberatan ini berarti ada produk SKP ya, tapi nggak setuju, pengen mengajukan keberatan. Oh begitu ya, jangan keberatan berat badan kan. Ya silakan Nisa. Jadi kalau dia mau ingin mengajukan keberatan atas penetapan yang merasa tidak sesuai, seperti apa coba? Ya biasanya kan selama ini para wajib pajak ini harus capek-capek datang nih sampai Badora, panas-panasan, macet-macetan di jalan. Nah, padahal sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Kalau misalkan kawan pajak mau melakukan prosedur keberatan, ini bisa melalui apa Pak? Di objection. Iya, objection, betul sekali. Di mana? Di djponline.pajak.go.id. Canggih sekarang ya, sudah ada IPBK. Kalau kita mau PBK nggak rumit lagi, langsung bisa dipantau di situ. Termasuk juga keberatan, objection tadi ya bisa dipantau di situ. Apakah lengkap segala macamnya ya? Wah keren. Oke, jadi kawan pajak nantinya istilahnya nggak perlu lagi nih macet-macetan untuk datang ke. Tapi kalau mau ketemu kita? Ya boleh-boleh aja sih. Siapa tahu kangen sama Bang Doli kan? Asik. Oke kawan pajak, sepertinya untuk edukasi perpajakan kali ini sepertinya sudah cukup lengkap tadi ya Bang ya kayaknya. Ya mungkin kalau bagi wajib pajak yang bukan di bidang pelayaran, mungkin ya orang interest ya. Tapi kalau dia memang di bidang pelayaran, karena kan sering sekali ya kita lihat jasa pelayaran yang kita bahas ini kan jasa pelayaran luar negeri. Ya, sementara ada jasa pelayaran luar negeri. Iya. Walaupun sebenarnya ketentuan ini kan diatur di PMK yang sama kan ya, di PMK 417 tadi. Ya, jadi nanti bisa lah ya kita melihatnya. Perbedaan luar negeri itu kan hanya kaitan dengan tarif saja ya. Dan tax treaty itu bukan pemajakan baru, ini pembagian hak pemajakan saja. Jadi bisa juga lah kalau dia memang wajib pajak ini jasa pelayaran dalam negeri juga bisa melihat acuannya ada apa yang kita bahas hari ini. Betul sekali. Dan kalau misalkan kawan pajak ternyata nanti sudah konsultasi dengan kita, sudah dengerin podcast kita, lalu kemudian sudah konsultasi dengan cara langsung atau mungkin melalui WA sudah, tapi mungkin ada yang mungkin belum
belum paham juga, ini kawan pajak bisa juga konsultasi dengan call center kita. Ini sekalian iklan nih, call centernya DJP. Berapa nomor teleponnya Bang? Nggak tahu saya, hafal saya. Di 1-500-200 ya kawan pajak. Ini nggak pusat ya? iya dong. Oh, 1.500 iya. Iya. Jangan-jangan kita juga suka nelfon sana ya? Oh enggak dong. Di 1-500-200. Nanti kalau misalnya kawan pajak mau hubungi via handphone, jangan lupa pakai kode area 021 1-500-200. Sekian dari kami kawan pajak. Terima kasih telah bersamai edukasi perpajakan kita kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.